Anda terpilih sebagai kita. Itu di dalam toilet Pak, itu saya angkat telepon itu. Berarti rezeki lo emang di toilet. Itu kontaknya. Wah langsung. Ya syukur tapi nggak di toilet Pak, udah setelah toilet saya syukur. Cuma masih belum tahu nih apa nih nanti Kerja apaan? Terus besoknya suruh datang pakai baju putih, celana hitam, diterangin lah. Nanti itu bakal seperti ini. Terus tanda tangan kontrak, siap diterima, siap bekerja di seluruh BUMN. Wilayah BUMN itu. Udah tanda tangan oke. Terus awal langsung pelatihan tentang dasar pelabuhan. Nah itu baru agak pelatihan sebulan itu. Walaupun lo pemusik, tapi lo juga harus tahu dasar-dasar perusahaan itu tahu, apa. Ternyata memang hanya jalur musik ini yang untuk istilahnya untuk jembatan masuk menjadi pegawai, tapi lo harus tetap bekerja sebagai mana mestinya orang di perusahaan. Betul. Iya. Lo mesti tahu dasar-dasar apa perusahaan itu, walaupun lo pemusik. Terus akhirnya dikasih tahu proporsi kalian tetap bekerja itu 50% tetap harus mengetahui proses bisnis yang ada di pelabuhan. Yang 50% nanti disiapkan untuk ketika ada suatu event perlombaan yang mewakili seni, kalian harus siap. Oke, siap. Jadi dua-duanya harus imbang tuh. Jadi lo nggak cuma latihan musik aja ya nih? Jadi ada jadwal latihan musik, ada jadwal bekerja. Nah, sering waktu berjalan, ada perlombaan tuh tiap tahun, ternyata festival pelabuhan se-Indonesia. Tunggu. Begitu lo diterima nih, udah diterima itu SK, lo kan terima SK dong? Terima SK kan? Nah itu jabatan lo, maksudnya di SK lo tuh apa tugasnya pemusik atau enggak? Tugas lo jabatannya waktu itu langsung secara struktural emang ada pelaksana administrasi SDM ya, lupa saya tuh. Pelaksana administrasi, pokoknya ada di dalam struktur pekerjaannya, bukan sebagai pemusik. Bukan. Oke. Gaji pegawai. Gaji pegawai. Lo main musik lo nggak dapat gaji? Nggak dapat gaji. Gaji dari pegawai. Gitu. Lo manggung lo itu juga nggak dapat gaji? Ada sih Pak, tapi di luar itu lah, ada lah itu. Oke, terus? Nah, itu ada perlombaan tiap tahun Pak. Nah ini saya cerita, yang main gitar saya dari Solo, yang pemain bass waktu itu Harry dari Padang, pemain drum si Revan dari Medan, terus keyboard dari Jakarta Utara. Setahun ada perlombaan, kita masih dapat juara 2. Itu udah punya band berarti ya? Udah kebentuk band ya? Jadi, dulu nama awalnya apa itu? Nama bandnya itu dari awal kita Pas 1. Pas 1 itu filosofinya dari nama jalan yang ada di letak perusahaan lo ya, letak perusahaan itu ada di Jalan Pasoso. Pasoso nomor 1, jadi Pas 1. Luar biasa. Itu waktu itu yang yang inisiatif untuk memberikan nama waktu itu ya mereka lah ya, sudah mereka lah itu. Pokoknya dibentuk itulah ya. Oke, nama Pas 1. Setelah itu ada perlombaan, kita masih 4 orang belum punya vokalis. Oh iya, baru main pemusik doang ya, gitaris, bass, drum, sama keyboard. Betul. Nah, vokalisnya gimana tuh, Dit? Akhirnya vokalisnya bingung juga kan, dari sisi manajemen kantor bingung juga. Udah audisi aja yang ada di lingkup kantor pusat. Jadi pegawai yang sudah memang jadi pegawai. Ini dapatlah 2 orang cowok saya, ringan satunya di sini. Nah, dapat punya 2 orang vokalis lah lo. Walaupun dia mampu bernyanyi, cuman untuk kelas festival belum saat itu ya. Jadi emang kayak ya udah itu yang ada di situ aja pokoknya. Oke. Akhirnya dapat juara 2. Untuk tahun berikutnya akhirnya ada audisi lagi untuk vokalis Pak. Sama juga kayak proses yang waktu itu ya. Sama juga. Itu se-Indonesia juga. Se-Indonesia juga. Dapat di situ. Dapat di situ akhirnya masuk. Oke. Akhirnya kita makin kuat nih Pak. Dari sisi semuanya udah kuat. Sampai tahun sekarang nih berapa tahun ya? Waktu itu 4 kali pelabuhan kita juara 1 terus. Pas 1 dibentuk tahun berapa sih? 2011. 2011. Oke. Sampai 2015 juara 1 terus. Akhirnya kalian cobalah develop untuk ikut ajang yang lebih tinggi. Ada kegiatan BUMN, itu 1 BUMN se-Indonesia dikumpulin di festival musik juga.
Tahun? Tahun 2016 mulai. 2016. 2016, 2017, 2018 itu. 3 tahun kita juara satu terus. Oh, ini kan jadi menarik ya, gitu ya. Ketika ada event-event besar kayak begitu kan otomatis gue nggak tahu persentase lo sebagai seorang pegawai dengan jabatan lo staf di administrasi SDM itu gimana? Lo tinggal dulu, karena lo kan pasti konsen nih di teman-teman musik nih. Jadi gini Pak, kalau main musik ataupun festival itu kan nggak setiap hari. Iya, katakanlah dalam itu lo bilang 3 tahun tuh berturut-turut kan, setiap tahun sekali kan, sekarang dalam bulan apa. Nah kita konsen bermusiknya ya di bulan itu aja. Oh, Karena pas itu kita fokus pada kerjaan masing-masing. iya, karena memang basic lo udah ada ya, Betul. jadi nggak terlalu lama latihan. Jadi kita harus balance antara pekerjaan dengan bermusik. Nggak boleh sama-sama kurangnya lah. Makanya setelah BUMN kita juara satu betul-betul, terus nggak boleh ikut lagi kita. Karena lo menang terus. Nah itu ngikut, ini jadi bintang tamu. Oke. Nah itu kita bingung mau ngapain lagi nih ya, gitu kan? Iya, iya. Terus cari ini lagi. Dulu menterinya siapa ya? Waktu itu BUMN. Burini. Oh Burini ya, tahun 2006. 2016, Burini. Ya, Burini. Ayo Pak Erik nih, BUMN tuh banyak loh event-eventnya. Nah mulai 2018 mandek Pak, nggak ada acara lagi tuh untuk festival musik, nggak tahu kenapa ya. Dulu festival musiknya BUMN ini barengan dengan ulang tahun BUMN. Jadi Setiap berbarengan event dengan- ulang betul. tahun BUMN Ada festival musik, ada Hmm. olahraga, catur dan sebagainya itu jadi satu di situ ada Pak. Festival BUMN selesai, kita cari lagi tuh, akhirnya ikut ada festival MLD Jazz Wanted 2018. Oh, gue tahu, gue ingat di Bali. Ya betul. Iya, di Bali. Kita iseng Pak, Ah. akhirnya dapat Itu tingkat nasional ya? nasional, kita ngirim video, kita main. Dan umum ya, bebas ya? Banyak banget video yang ikut. Hmm. Di audisi awal di Bali kita dapat juara 2. Nah, dari juara 1 dan 2 dikumpulin nanti di pusatin di Surabaya, Indonesia itu. Jadi ada wilayahnya nih, Timur, di Papua, sampai di Makassar, di mana. Akhirnya diambil 10 finalis dan kita dari 10 finalis dapat juara 2. Juara 1 dari Jogja. Ya, gue denger juga Pak Satu pernah bareng juga sama artis-artis terkenal ya, kalau nggak salah ya. Nanti mungkin bisa Cuplikannya ya. cuplikan-cuplikannya bisa kita ini. Dan thank you banget nih Dit. Siap. Thank you banget. Ini kan menginspirasi kita semua nih, utamanya untuk para milenial. Jadi yang sorry ya, gue bilang nggak pinter-pinter banget di pendidikan gitu loh, jangan kecil hati karena bisa aja lewat jalur prestasi. Jadi menurut lo kan kalau lo punya ahli di gitar ya lo main gitar. Kalau lo main bola, kita juga nerima pemain bola kan Dit. Yang penting fokus pada satu titik, apa yang lu minat, bakatnya di situ. Oh, ini nggak tahu kerja apaan gara-gara musik, akhirnya jadi pegawai, pensiun terjamin, ya kan? Alhamdulillah. Bonus ada tuh, masyaallah, alhamdulillah. Tapi apapun yang dilakukan Om Adit ini bisa menginspirasi dan jangan diartikan lu nggak perlu belajar. Karena apa? Ternyata begitu udah diterima juga harus belajar kan? Betul. Harus mengenal ininya, tugas-tugasnya apa, tujuan pokoknya perusahaannya apa, mau nggak mau juga mesti belajar. Betul. Gitu ya. Buat teman-teman Om Adit, kalau ada yang mau disampaikan, Jadi gini, Bapak Ibu nih. apapun bakat dan minat kalian, misalkan salah satunya saya di musik, nggak menutup mungkin kita bisa belajar apa yang ada di perusahaan, contohnya di perusahaan yang sekarang saya kerja, Pelabuhan, di situ tempat belajar kita, jadi kita nggak perlu minder atau apa, ya belajar di situ. Fokus, lo senengin kerjaan lo. Betul. Terus buat Pak Erik, itu kan lo BUMN nih. ini potensi di BUMN lo Pak Erik. Ya, dulu waktu 2016 katanya sering ada event itu antar BUMN. Apalagi di milenial Pak ya. Milenial. Nah itu mungkin ajang musik bisa dikembangkan lagi Pak, seperti tahun-tahun yang Oh, lalu. Pak Erik. Untuk merangkul milenial di kalangan BUMN. Iya, ternyata memang banyak juga potensi-potensi milenial di BUMN itu yang punya keahlian di bidang-bidang seni, olahraga. Jadi itu kalau kita bisa punya wadah mungkin cakep ya. Betul. Ya paling nggak bisa ngangkat nama perusahaannya deh. Betul. Kan gitu, dari mana? Dari A, dari B, dari C gitu. Oke, thank you banget ya, Siap, Dit ya. sama-sama. Saya rasa itu dulu. Terima kasih Bapak Ibu.
Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.